42 orang ya join. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam Pak. Ya, malam. Oke, gimana nih kabarnya? Baik ya? Baik. Baik Pak. Oke, ya harus baik ya, harus sehat. Karena apa? Mau UAS kan minggu depan ya? UTS, sorry. Jadi gimana? Tugas masih banyak untuk mata kuliah lain? Rasa mungkin nggak terlalu banyak ya? Banyak ya? Oh, udah ada yang seransur ya? Oke deh. Malam ini pertemuan ke-7 ya. Malam ini saya mau kasih soal UTS. Nanti saya kasih di hari ini, nanti jangka waktu ngerjain itu seminggu ya. Berarti pertemuan ke-8 udah bisa dikumpul. Nanti kumpulnya itu di LMS. Oke, saya rasa teman-teman sekalian udah pada dicicil ya untuk bab 1 sampai bab 5-nya. Setelah bab 1 sampai bab 5 selesai, baru bisa ngerjain UTS tersebut. Oke, saya rasa itu sih. Saya masuk ke sesi absensi terlebih dahulu. Cuman sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, saya masuk sesi absensi ya. Oke, saya panggil ya namanya satu-satu. Oke, saya mulai. Lenda hadir. Lenda udah masuk? Belum ya? Gary Pua hadir? Hadir Pak. Oke, lanjut. Henry hadir? Hadir Pak. Mantap. Oke, Putra hadir? Hadir Pak. Permisi Pak. Ya, Lenda. Lenda hadir ya. Oke. Ya, tadi saya nggak respon. Siap. Wilson hadir? Hadir Pak. Oke. Jeffrey hadir? Hadir Pak. Oke, Amir belum ya? Amir? Oke, terus Sugianto hadir? Hadir Pak. Alexander hadir? Alexander udah masuk? Nila hadir? Hadir Nila? Pak. Steven hadir? Steven? Hadir Pak. Rio Fernando hadir? Hadir Pak. Oke. Terus Junaidi hadir? Junaidi? Hadir Pak. Richard hadir? Richard hadir ya? Belum masuk ya? Atau gimana? Kita lanjut. Tevin hadir? Hadir Pak. Hadir. Oke. Richard hadir ya? Terus Delvin hadir? Hadir Pak. Hadir. Oke. Kelvin hadir? Hadir Pak. Jaki hadir? Hadir Pak. Oke. Terus Mikael hadir? Hadir Pak. Oke. Erik Pranata hadir? Erik belum masuk ya? Hadir Pak. Hadir. Oh, udah masuk. Oke. Livson hadir? Hadir Pak.
Hendika hadir? Hadir, Pak. Hendika hadir. Laki Aprianto hadir? Hadir, Pak. Oke, Kusnan hadir? Hadir, Pak. Vincent hadir? Hadir, Pak. Oke, terus Wiwin Wiranata hadir? Wiwin. Hadir, Pak. Oke. Stefani Lim hadir? Hadir, Pak. Terus Mercy Liawati hadir? Hadir, Pak. Oke. Justin Chua hadir? Hadir, Pak. Oke. Ivan Hendardi hadir? Hadir, Pak. Oke. Ricky hadir? Hadir, Pak. Oke. Valentino hadir? Hadir, Pak. Oke. Kevin Alexander hadir? Hadir, Pak. Oke. Edi Santoso hadir? Hadir, Pak. Jaslina hadir? Jaslina. Jaslina belum masuk ya? Hadir, Pak. Oh, udah masuk. Ya. Oke, terus Farhan hadir? Farhan belum masuk ya? Jensen Tanedi hadir? Hadir, Pak. Oke, terus Wesley Hadir. hadir? Hadir. Oke, Niki Nicholas hadir? Hadir, Pak. Terus Kevin Charles hadir? Hadir, Pak. Halo, Pak. Terus ya, Vincent hadir? Hadir, Pak. Kelvin hadir? Hadir, Pak. Ricky hadir? Hadir, Pak. Ya. Andika Pratama Putra? Hadir. Rian Kennedy hadir? Minja. Hai kai, Oke. Hadir, Pak. Oke, Ricky Wijaya hadir? Hadir, Pak. Oke, terus Kenny Wilson hadir? Hadir, Pak. Oke, Stephen Irvando hadir? Hadir, Pak. Terus Sudi hadir? Sudi belum masuk ya? Terus Tes, Pak. oh ya, Halo, Pak. Sudi masuk. Berapa? Tadi Farhan udah, Pak. Oh, Farhan udah masuk Iya, ya. Pak. Oke, thank you. Permisi Pak, Richard juga udah masuk. Oh, Richard udah masuk ya. Siap, thank you Richard. Terus Sudi hadir? Sudi belum masuk ya. Riyandi Sunat. Oh gitu. Hadir. Udah masuk ya Sudi. Terus Riyandi Sonata? Suryandi Sonata udah hadir, Sudi belum. Sudi belum ya. Sudi mana nih Sudi? Ya. Sudi tidur. Nicholas hadir? Nicholas. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Suryani hadir? Hadir, Pak. Oke. Aldi hadir? Hadir, Pak. Siap. Rio Fernando hadir? Hadir, Pak. Felix hadir? Felix? Hadir, Pak. Ya. Jenari hadir? Hadir, Pak. Oke. Terus Queen Anastasi hadir? Hadir, Pak. Oke, Queen hadir. Iya. Siapa nih? Sudi. Paling atas tadi. Oh, keren Sudi. Si siapa? Alexander ya? Yang nomor 9. Oke, Pak. Sudi mana nih Sudi? Belum nyaut nih. Oke, tinggal Sudi aja sih sama Amir. Amir kan soal Pak ya. Oke, itu aja sih. Terus saya mau kasih soal UTS ya. Soal UTS. Ini nanti waktunya seminggu, nanti pertemuan di 8 dikumpul ya. Kemarin sama kayak kisi-kisinya. Ini soalnya. Bentar, saya share dulu screen.
Nah, ini adalah apa? Soal UTS-nya ya. Oke, jadi ini proyek UTS-nya itu kelompok ya. 4 sampai 6 sama kayak kelompok yang kita ngerjain bab 1 sampai bab 5. Terus masing-masing kelompok membuat sebuah paper ya, artikel sesuai dengan tema masing-masing ya. Temanya itu terkait tentang yang kita pelajari di jurusan kita ya, teknologi informasi. Terus ini papernya ditulis dalam huruf ini ya. Maksimalnya itu ada 5 sampai 8 halaman. Ya, seperti itu ada daftar pustaka sama gambar bila ada ya. Jadi nanti tolong dilampirin gambar atau tabelnya jika ada. Setahu saya pasti ada gambar. Ini ada ketentuan penulisannya. Terus untuk format laporannya itu halaman cover ya. Judul, logo, anggota kelompok, sama latar belakang ya. Rumusan masalah, analisa, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini laporannya itu soft copy ya. Formatnya Word ya, nanti dikumpulinnya di LMS. Nah, ini ada project penilaiannya nih. Penilaiannya nanti seperti ini ya. Jadi penulisan sih 10% ya, pemahaman mengenai analisa dan pembahasannya saya nilai 50%. Terus sisanya itu pemahaman mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Jadi yang paling penting di sini bab satunya. Jadi kenapa bab 1 yang penting? Karena disitulah dari sebuah masalah judul itu ketemu. Dan dari sebuah masalah itu bisa di-solve. Solusinya itu bisa teratasi ya, seperti itu. Jadi di sini ada format penilaiannya ya. Jadi nanti saya akan share ini. Nanti batas waktunya seminggu. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk ini? Pak, Ya, silakan. itu yang kumpulnya perwakilan atau semua orang kumpul di LMS? Kalau itu nanti saya tunggu infonya dari Pak Heru ya. Nanti saya kabarin. Soalnya saya masih belum tahu ngumpulnya perwakilan atau per kelompok gitu. Nanti ya, saya update nanti di forum chat ya. Oke, Pak. Nah, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Pak. Iya, silakan. Itu maksimal 5 sampai 8 halaman, Pak. Ya, 5 boleh, 8 boleh. Pak, itu nasibnya gimana? Kenapa? Kenapa? Iya, kenapa? Itu yang naskah maksudnya gimana ya? Naskah ini apa? Paper ditulis dalam format font Georgia ya. Ini fontnya itu 10 fontnya spasinya 1,5. Ini spasinya 1,15. Nanti fontnya di yang 10 ini. Maksudnya gitu. Ya. Jadi formatnya Word gini nanti papernya seperti itu. Terus ada lagi yang bertanyakan? Tema papernya yang kami buat sebelum-sebelumnya itu ya, Saudara? Tema papernya ya. Kalau tema papernya yang kalian buat itulah sebelumnya, yang udah ada judulnya kan? Ya enggak? Ya kan? Atau mau buat baru lagi? Iya, Sir. Iya. Soalnya, Sir, itu maksimal 5 sampai 8 halaman kan? Oh, gini. Berarti siapa nih yang nanya? Jadi Sorry, Pak, tadi kelas. oke. Jadi gini. Yang kalian buat itu emang banyak kan halamannya, bener nggak? Ada bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5. Iya, Ya Pak. kan? Nah, nanti dari bab 1 sampai bab 5 itu nanti dirangkum kembali menjadi 5 sampai 8 halaman. Contohnya itu seperti ini. Ya. Nah, jadi tuh saya punya bab 1 ya, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5.
Terus saya rincikan lagi menjadi seperti ini. Ya. Nanti teman-teman ngumpulnya tuh kayak gini doang. Ya. Saya ada 22 lembar ini. Nanti teman-teman ngumpulnya seperti ini nih. Ya. Nih. Seperti ini. Jadi bab 1 sampai bab 5 nanti dirangkum, nanti di sini dikopas, masukin di sini formatnya. Ya. Di sini nanti seperti itu. Ya. Dan strukturnya kan tadi di bab 3 saya punya objek penelitian ya. Jadi saya masukin di paper saya. Jadi ini projectnya saya masukin nih. Analisa kan ada kan di bab 4 ya. Nah, terus jadinya seperti ini nanti. Oke. Terakhir ada daftar pustaka nggak salah. Ini. Daftar pustaka kalian ambil di bab 2 ya. Jadi bab 2 itu kan ada nyopas-nyopas dari internet nih. Sumbernya nanti copas aja di sini, masukin di sini ya. Seperti ini. Jadi makanya itu saya suruh buat bab 1 sampai bab 5 nanti. Jadi pas mau tes tuh gampang, tinggal copas-copas aja Pak, gitu. Pak, masuk Pak. Kenapa? Maaf, baru masuk Pak. Sudi ya? Ya, baru bangun ya Pak. Mana Kenapa Sudi? Oh, baru siap makan. Ah, bohong kau. Ah, bising kau. Sudi, oke. Sudi oke ya. Jadi kita nihil sih. Terus ada lagi yang mau ditanyakan untuk ini? Jadi nanti ini contoh 1 ya. Terus contoh kedua ini gambarnya tuh seperti ini. Yang untuk ini 7 lembar doang nih. Ini jurnal yang sudah dimasukin dalam Scopus yang sudah turnitin ya di jurnal saya yang saya masukin nih. Ini nanti seperti ini jadinya. Ya. Ya, nanti pas UAS nanti kalian bakalan kayak gini diturnitin kan. Contohnya satu lagi itu bisa dilihat di sini. Nah ini yang jurnal yang nggak diturnitin kan, tapi masuk versi lokal saja. Nanti seperti ini nih nanti. Ya. Metodologi penelitian ya. Ini ada halaman ini. Login-nya, halaman ininya lengkap ya. Terus pasti di belakang akhir dimasukin simpulannya, terus ada daftar pustaka ya. Seperti ini. Ini pas UTS kumpulnya kayak gini doang. Nih, kayak gini doang di Wordpad. Gak usah di PDF ya. Seperti ini. Ini nanti judulnya ya, judulnya. Terus ini nama siapa? Nama kelompoknya ya. Pertama ketuanya, terus kelompoknya siapa? Terus tulis di sini Fakultas Sistem Informasi. Terus apa? Emailnya juga, terus naskahnya di tanggal berapa? Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas ya. Nanti kita bahas pas sesi terakhir aja. Kita masuk ke materi dulu ya. Ini saya share dulu. Oke, saya share dulu. Oke, udah saya share.
Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi, pertemuan ke-7 ini kita akan bahas mengenai peranan dan pengembangan internet ya. Seperti itu. Jadi, saya di sini nanti banyak membahas mengenai apa itu sejarah internet dan juga apa sih yang ada dalam sebuah website ya, seperti itu. Oke, jadi internet ya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya apa itu dari internet ya. Jadi internet itu kependekannya dari Interconnected Network ya, atau yang kita sebut dengan internet. Itu pelajaran SMK ada tuh, apalagi pernah belajar tentang TIK atau komputer. Nah, jadi internet ini bukanlah suatu hal yang langka ya, tapi udah hampir semuanya kita rasakan. Bahkan kita setiap hari selalu bergantung sama yang namanya internet ya, dimanapun itu, baik kita aktivitas kantor ya, kuliah, semuanya menggunakan internet dan kehidupan sehari-harinya. Oke, jadi internet itu adalah teknologi ya, dan juga yang objek yang kasat mata ya, tapi kita dapat pegang tapi nggak bisa kita rasakan ya, tapi manfaatnya itu banyak. Nah, seperti itu ciri-ciri dari internet ya. Nah, jadi saya akan di sini akan membahas mengenai sejarah internet itu sendiri. Jadi internet itu dikembangkan pertama kali oleh DARPA ya. DARPA ini adalah sebuah organisasi yang ada di Amerika Serikat ya, yang kepanjangannya dari Defense Advanced Research Project Agency ya. Ini organisasi militer ya. Ini DARPA ini mengembangkan sebuah proyek yang bernama ARPANET ya. Jadi ARPANET ini untuk keperluan militer saja gitu. Jadi nggak dipakai untuk umum masyarakat pada zaman dulunya waktu itu. Jadi khusus untuk keperluan militer ya, seperti itu. Nah, terus ARPANET itu dipecah menjadi MILNET ya dan ARPANET. Namun setelah berlangsung beberapa ke depan itu dipecah dia MILNET dan ARPANET. Jadi MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non militer. Berarti yang selain non militer misalnya perusahaan-perusahaan pembuka atau perusahaan yang besar gitu, seperti itu. Lalu dikembangkan lagi menjadi sebuah nama, itu DARPA Internet ya, seperti itu. Lalu tahun 90-an sampai sekarang kita mengenal yang namanya dengan internet, atau yang kita sebut dengan Interconnected Network, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah perkembangan teknologi internet dari beberapa negara ya, dengan populasi pengguna internet yang terbanyak ya. Kita Indonesia itu masuk ke peringkat ke berapa nih? Peringkat ke-8 ya, masalah. Jadi Indonesia itu sekitar 27 juta ya. Itu pengguna internetnya. Ini bahkan terus naik ya, bakalan terus naik sampai beberapa tahun ke depan. Karena Indonesia ini populasi penduduknya itu sangat besar sekali. Itu sekitar 277 jiwa. Seperti itu. Nah, jadi Cina yang menempati terbanyak, kemudian Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, dan Prancis, dan India. Seperti itu. Ya. Jadi dengan banyaknya populasi pengguna internet di Indonesia ini memberikan dampak positif buat kita ya. Jadi kita itu bisa memasarkan atau menggunakan internet untuk keperluan sehari-hari. Misalnya menjual produk kita ya. Bayangkan saja Indonesia banyak penduduknya, masuk produk-produk pasti akan kita nawan, pasti ada yang beli, seperti itu. Nah, inilah pemanfaatan teknologi, sangat cepat sekali dan pesat, seperti itu. Nah, ini adalah struktur jaringan internet ya. Dulu kita lihat ya, ada komputer ya. Dulu pakai sambungan dari kabel telepon ya, saat itu ya. Terus TV kabel, kemudian satelit dan wireless ya, WiFi ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah internet itu dibagi ke dalam beberapa domain ya, yang sama-sama kita ketahui ya. Domain standar antara lain ya, .com ya. .com itu yang berarti organisasi komersil. .com itu company ya.
atau perusahaan ya. Itu yang sering dipakai ya. Kalau kita itu .ac.id, berarti itu institusi pendidikan atau akademik. Sekolah-sekolah juga pakai itu. Kalau gov atau go.id itu biasanya itu milik pemerintah ya. Seperti itu. Kalau net itu biasanya tuh yang sering pakai tuh Bisnet ya. Bisnet ya. Terus ada media.net, nah seperti itu. Kalau ORG itu organisasi, misalnya ada kelompok misalnya organisasi pakai ORG seperti itu. Jadi banyak ya. Tapi kalau misalnya domain juga dibagi berdasarkan negara ya. Misalnya Indonesia paling .id ya. Tapi kalau Australia .au, kalau SG.sg seperti itu. Nah, ini adalah website ya atau situs ya. Jadi situs itu dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi atau gambar gerak, suara, atau gabungannya. Yang kita ketahui itu adalah sebuah website ya. Website kita sering akses ya, baik itu website akademik ya, e-learning, LMS, dan sebagainya. Oke, ini adalah sebuah dari website ya. Jadi ini ada index.html, profil.html, visi misi.html, struktur, dan lain-lain ya. Jadi contohnya tuh seperti ini. Saya punya sebuah coding ya yang menggambarkan sebuah ilustrasi dari sebuah website tersebut. Contohnya itu seperti ini. Oke, saya buka aja. Nah, saya punya sebuah website ya. Sebuah website ya. Ini ada fungsinya nih indeks ya. Index.html ya. Seperti ini. Terus ada halaman-halaman ya. Keluarga saya.html ya, kemudian kota.html. Seperti ini. Jadi sama ya, fungsinya tuh saling terhubung. Ini indeks itu adalah halaman utamanya ya, halaman utamanya. Terus ini profil nih halaman berikutnya tapi di halaman profil. Kayak yang saya sebutkan di sini itu ada halaman infografik ya, terus halaman gunakan masker. Ini contoh website saya tuh seperti ini. Yang hasil udah jadinya tuh seperti ini. Ini yang saya buat. Nah, seperti ini ya. Udah saya hostingkan ya. Seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ini kan ada halaman indeks ya. Teman-teman bisa lihat ini halaman indeks. Terus saya masukin ke halaman berikutnya nih. Pasti dia akan terganti nih di URL-nya. Berarti halaman infografik.html ya. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, itu disebut dengan pemanggilan dari beberapa halaman ya. Seperti itu. Jadi pemanggilannya itu di sini saya manggil hubungnya itu misalnya ya. Kalau mau akses halaman read more itu langsung aja ke memanggil infographic.html seperti ini ya. Ini Ini adalah codingannya terstrukturnya seperti itu. Inilah yang nanti jadinya seperti ini. Yang contoh ada sebuah case adalah sebuah website saya ya. Oke. Selanjutnya nah ini adalah dari sebuah unsur-unsur website ya. Jadi unsur-unsur website di sini ada yang namanya domain name ya. Ada yang tahu domain name ini apa? Ada yang bisa jelasin? Contohnya tuh seperti apa domain name? Yang gue Maling ya. google.com itu kan. Ada lagi, ya itu benar. Jadi domain.com itu adalah sebuah nama URL ya. Misalnya nih, kalau saya nih disiplin 3m.com ya, seperti itu.
Terus google.com itu yang dinamakan dengan domain. Nah, domain itu ada masing-masing ada fungsinya, ada .id ya. .id berarti untuk pemerintahan. Terus .ac.id yang LMS kita itu biasanya LMS kita nih ya, biasanya kita pakai untuk apa? Nih, ini untuk akademisi ya, seperti itu. Kalau saya ngajarnya di UT berarti juga sama. Ini UT juga pakai ut.ac.id, seperti itu. Sama, saya juga ngajar pengantar sistem informasi nih di UT nih. Sama ya. Gitu. Nah, mereka pakai .ac.id, seperti itu. Terus, jadi domain itu adalah sebuah URL ya. Gimana Pak caranya kita dapatin domain? Ada yang tahu? Kita beli di beberapa dari penyedia domain itu tersendiri ya. Misalnya sih saya sering belinya di Exabet ya. Jadi kita bisa akses exabet.co.id ya. Nah, jadi kita tulis aja di sini domain apa yang ingin Anda daftarkan ya. Saya pengen daftarin misalnya nusantara.com. Nih, kita pesan aja di sini. Ya. Cek dan pesan domain. Nah, nanti Exabet ini nemuin nih mau berapa nih misalnya nih. Jadi di sini nusantaramall.com tidak tersedia. Oke. Nah, dia tersedianya tuh ada .co.id ya. .id terus nih dia Sages nih, ada domain-domain yang selain .com seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi kalau kita pengen membeli sebuah nama domain ya di dalam sebuah penyedia hosting seperti itu. Jadi ini harganya ini harga per tahun ya. Jadi misalnya nih pengen buat sebuah website terus kita bayarnya per tahun nih. Jadi 195 ini untuk per tahun untuk domain.id seperti itu. Sampai sini yang ditanyakan untuk domain cukup jelas ya. Nah, terus yang kedua itu adalah hosting. Ada yang tahu hosting di sini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu hosting? Enggak, Pak. Tahu ya? Ada yang tahu hosting apa? Tempat untuk taruh website ya? Ya. Terus ada lagi, tahu nggak jenis dari hosting itu apa aja? Maksudnya Pak? Hosting kan ada terbagi tuh dari beberapa bagian nih hosting misalnya. Ada jenisnya kan hosting itu. Jenisnya ada yang tahu nggak Pak? Penyewa database gitu ya Pak? Iya. Jadi ada yang tahu? Udah pernah main-main ke hosting belum? Saya kemarin pernah coba Kalau Pak. Kenapa? hosting sama apa? Iya. Saya coba beli di Niaga Hoster Pak. Cuman nggak saya publish Pak. Oh gitu. Karena harus Oke. bayar per tahun dia kan? Per Iya. bulan. Itu hosting bayarnya per tahun ya. Hosting sama domain tuh beda lagi harganya. Jadi kalau misalnya domain itu, misalnya nih nama domain saya itu dodi.id ya. Dodi.id. Saya bayar per bulannya itu misalnya .com itu biasanya tuh 119.000. 119.000 per tahun ya. Per tahun. Oke. Terus kalau hosting ini beda lagi nih bayarannya nih. Jadi hosting itu terbagi menjadi dua. Oke, tolong didengerin. Pertama cPanel ya. Kedua itu VPS server. cPanel itu bentuknya tuh apa Pak? Itu website yang untuk biasanya website skala kecil ya, skala kecil. Terus kalau VPS server itu website skala besar ya.
Nih, kita akan bahas mengenai cPanel. Oke. Jadi cPanel itu adalah website tadi skala kecil. Website skala kecil tuh biasanya tuh ini yang disiplin3m.com itu ini adalah website saya yang saya buat untuk media sosial promosi ya. Saya buat untuk media sosial promosi. Ini saya masukin ke dalam cPanel. Ya, hosting cPanel. Jadi hosting cPanel tuh seperti ini. Sebentar saya masuk dulu ya ke sini. Saya masuk ke login dulu, login pelanggan. Jadi nanti teman-teman nanti bisa masuk ke sini. Kalau misalnya udah login ya, saya matikan dulu. Saya mau akses passwordnya. Bentar ya, saya masukin. Saya lupa passwordnya. Jadi cPanel itu bisa diartikan sebagai tempat penyimpanan website kita atau yang kita namakan coding kita ya, seperti itu. Jadi kalau cPanel itu udah masuk ke online ya, tapi kalau server Sampipi itu masuk kemana tuh? Localhost atau online? Ada yang tahu? Yang belajar di Tepro, ada yang tahu? Pakai Sampipi untuk di mana? Localhost ya. Nah, iya localhost ya. Jadi bisa dibedain itu kalau misalnya localhost itu untuk di lokal aja, dia belum dihostingkan. Tapi kalau misalnya udah masuk ke websitenya nih, misalnya ada nama disiplin.com, disiplin3m.com, itu udah masuk ke hosting ya, seperti itu. Ntar saya masuk ke halamannya dulu. Oke, saya login ya. Oke, nanti teman-teman pasti bakal lihat isi codingan saya di sini nih. Disiplin 3M ini saya masukin di dalam sini. Sambil menunggu login ya. Jadi exabyte itu beda lagi harganya. Kalau untuk hosting, itu ada dua harga kalau misalnya kita pengen masukin website kita ke dalam online-nya. Itu namanya itu, kalau nggak salah, hosting. Nih, hosting ya. Nih. Jadi hosting itu ada yang namanya hosting premium ya. Ini. Nah, ini udah masuk nih, saya udah masuk nih ya. Oke. Ini saya udah masuk ke dalam sebuah hosting saya. Nih. Jadi tolong diperhatikan, jadi ini adalah layanan service saya. Oke. Service. Oke. Nah, oke, hosting itu dia itu biaya per bulanannya itu ada yang 3 juta nih saya. Saya biasa 3 juta itu untuk setahun. Tapi ini dalam website untuk 50 website ini bisa ditampung ya. Ya. Saya contohin ini. Nih, yang ini. Ini 3 juta. Ya. Nih, saya masuk, saya buka. Terus saya masuk ke login cPanel. Jadi website yang ini saya masuk itu dalam sebuah sini, cPanel ini. Jadi tempat nyimpan coding kita tuh di sini, ya. Live-nya, ini sih. Ini website saya sih, banyak ya. Ini website saya. Nih disiplin 3M ini saya simpen di sini nih, ya. Udah ini, di sini. Kalau ini saya maininnya lokal saja, ya. Setelah codingan ini selesai, baru saya pindahin ke sini, gitu. Saya tampilin ke online. Ini.
Ya. Ini kalau yang namanya hosting. Jadi di dalam hosting itu banyak sih menu-menunya ya. Ada PHP adminnya juga ya. Banyak ya. Ini PHP versi yang online-nya ya. Seperti ini. Ini database yang saya simpan, saya masukin. Ini kalau yang dinamakan dengan cPanel. Nah, tolong diperhatikan ini hostingnya saya pakai, misalnya 3 juta setahun ini bisa menampung sekitar 50 domain ya, nama domain. Jadi yang baru saya gunakan ini 16 doang, ya, seperti itu. Sampai sini bertanyakan untuk cPanel. Jelas ya? Jadi ini cPanel ini untuk menyimpan sebuah website skala kecil atau skala menengah. Contohnya itu seperti ini ya. Ini skala kecil doang ya. Untuk responsif ya. Seperti ini. Nah, seperti itu kita bahas lagi ke materi ya. Ini kalau misalnya yang untuk 2 atau 3 website paling sekitar 300 ribuan ya per tahun. Nah, tapi terus yang kedua yaitu VPS server. Ada yang pernah dengar ini VPS server? Ada yang pernah dengar? Apa itu VPS server? Ada yang tahu? Dedicated server? Ya, dedicated server itu ada juga sih, tapi jarang digunain sih. DDS ya, VDS atau apa? Masalah VDS ya. Ini jarang digunain sih. Ini digunain kalau misalnya untuk biasanya website pemerintahan. Ya, seperti itu. Dedicated server. Dia itu websitenya itu nyimpannya tuh server sendiri gitu. Tapi kalau VPS server ini dia bisa di remote ya. Kalau VDS ini kalau misalnya mati nih servernya, kita harus ke tempat servernya di sana, di tempat penyimpanan terus kita klik otomatis remote, langsung pencet tombolnya gitu. Tapi kalau VPS nih itu ada koneksi tersendiri gitu. Ya, ini jarang dipakai sih. Biasanya kita sering pakai VPS. Nah, kalau VPS itu, ini saya ada langganan VPS ya. Saya langganan VPS. Langganan VPS sih. Saya langganan VPS. Setahun itu sekitar segini nih. VPS. Nih, VPS sekitar 27 juta. Yang ini. Ini VPS saya. Ini. Jadi VPS itu tampilannya tuh nggak ada seperti kayak gini tampilannya. Tampilannya itu dia tuh blank hitam putih seperti ini. Ya. Dia kalau misalnya VPS itu mainannya pakai SSH atau terminal. Saya biasa pakai namanya itu CyberDuck. Ya. Jadi VPS itu untuk skala besar. Jadi website misalnya untuk kayak Tokopedia ya, biasanya itu pakainya VPS. Shopee ya, website marketplace itu pakai yang besar servernya. Ini saya ini yang VPS punya saya itu ya. Ini nomornya itu kalau nggak salah 202 ya. 202 berarti yang ini. Yang ini ya. Nih, jadi masukannya tuh hitam putih doang. Ya, dia pakai rootnya ya, seperti itu. Tampilannya tuh seperti ini doang. Nanti kita masuk ya, kita coba masuk. Nah, tampilannya tuh seperti ini doang. Ya. Tampilannya tuh seperti ini. Ya, seperti ini doang nih, hitam putih doang.
tampilannya. Tapi ini bisa nyimpan data lebih banyak ya, lebih besar ya. Ini gini doang isinya, folder-folder doang. Kalau untuk VPS. Tapi VPS itu punya tampilan juga, namanya itu yang dinamakan dengan Pesta ya, Pesta CV, Pesta CV. Saya masuk ke Pesta CV seperti ini. Saya lupa passwordnya. Catatan saya dulu. Ini kalau untuk halaman yang apa? VPS ya. Ntar saya masukin ke ini dulu. Masukin ke menunya. Passwordnya saya lupa. Saya buka catatan dulu. Oke, ini nih halamannya ya. Jadi kalau cPanel kan halamannya gini nih ya, fiturnya lengkap ya. Tapi kalau untuk VPS itu tampilannya tuh seperti ini nanti. Kita buat server sendiri ya. Ya, server yang ini. Kita buat servernya sendiri nih. Nih, yang sama kan nomornya nih, angkanya. Ya. Terus ciptaan ini. Terus saya masukin passwordnya. Nah, ini masuknya ke sini nih. Jadi itu halamannya tuh seperti ini doang. Ya. Websitenya tuh seperti ini doang. DB-nya buat sendiri. Ya, halamannya tuh seperti ini doang. Ini bandwidth-nya besar ya, 1,81 giga ya. Ya, bandwidth-nya cukup besar nih. Tapi kalau fitur cPanel itu lebih lengkap ya. Bedanya sih hanya satu aja. Kalau cPanel untuk yang website-website skala menengah aja, skala kecil. Contohnya pengen buat website untuk apa namanya, company profile ya, seperti itu. Kalau yang ini punya saya, ini karena banyak sih data-datanya. Jadi pakai apa? Ini sistem informasi pasar tani ya. Jadi saya pakai server VPS karena datanya cukup banyak ya, seperti itu. Ini aja yang udah saya gunain sekitar 522 MB database-nya, webnya. Tapi kalau untuk cPanel itu ini cuman segini doang ya, segini doang, nggak cukup ya untuk website saya. Nanti website saya down jadinya seperti itu. Nih, jadi ini adalah spesifikasinya nih. Jadi RAM saya itu 16 GB ya. 16 GB ya RAM-nya. Oke. Ada informasinya. Terus penyimpanannya itu 2 kali 1 terabyte ya. Tapi sedangkan cPanel itu hanya mampu untuk cPanel itu hanya mampu untuk 488 GB ya. Website skala kecil untuk company profile ini cocok nih. Tapi kalau untuk ini untuk VPS ya, itu yang tadi saya bilang sekitar 2 kali 1 terabyte ya, sangat banyak ya terabyte ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk masalah VPS sama cPanel? Silakan. VPS itu sangat mahal sih, 21 jutaan. Tapi kalau teman-teman mau untuk belajar, saya saranin
Ada yang murah-murah tuh untuk belajar ya. Itu namanya itu kalau nggak salah Flutter. Flutter. Ya. Flutter. Nah, Flutter ini ya ini kalau Exabet tuh saya pakainya untuk server di Indonesia. Tapi kalau Flutter ini servernya tuh nyimpannya tuh di Singapura. Saya kalau nggak salah per tahunnya itu 21 juta ya. Tapi kalau ini nih ada spesifikasinya nih ya seperti ini. Kalau saya sih yang ini nih 2 tera ya, 2 terabyte ya. Jadi sekitar $10 per bulan. Berarti sekitar 140.000. Ini US per bulannya ya. Ini itu satu CPU, memorinya itu 2 GB. Ini memori RAM-nya ya. Kalau saya memori RAM-nya itu sekitar berapa? 16 GB. Saya 16 GB. Sekitar 800 bulan. 8 jutaan nih. Ini kalau misalnya teman-teman mau nyoba pakai yang ini aja, yang 2,5 per bulannya. Ini nanti bisa di setting, bisa di deploy sendiri. Ya, biasa ini website ini biasa yang dipakai untuk penyimpanan data, misalnya untuk ini apa Android tuh biasanya pakai ini, ya, seperti ini. Flutter namanya. Silakan dicari aja Flutter, ya, seperti ini. Jadi ini kalau untuk website skala besar pakainya udah main VVS ya. Seperti itu. Oke, untuk cPanel sama VPS jadi udah jelas ya fungsinya apa ya. Jadi nanti teman-teman udah nggak kaget lagi kok ada yang nanya, Pak saya mau pesan website nih Pak, domain sama hostingnya sama nggak harganya? Nah, jangan bilang sama harganya ya, nanti kalian rugi pula ya. Jadi biasanya tuh domain itu 119.000 per tahunnya. Tapi kalau hosting itu untuk website skala kecil itu 300.000 per tahun. Ini bisa nampung sekitar 5 website saja, 5 domain ya. Yang tadi punya saya sekitar 2 jutaan itu bisa nampung sekitar 50 website ya, 50 domain. Seperti itu. Oke. Terus berikutnya itu ada script atau bahasa program. Ya, yang teman-teman tahu ini script-scriptnya ya. Saya pakai HTML di sini. Saya sering gunain PHP. Mungkin teman-teman udah pakai Python ya. Saya masih pakai PHP tapi frameworknya Laravel. Terus desain web mungkin teman-teman udah belajar di Tab Pro ya. Seperti itu. Terus selanjutnya itu oke, hosting ya. Hosting itu apa? Biasa itu berisi tentang tempat-tempat penyimpanan berbagai data ya, file-file, gambar-gambar dan lain sebagainya. Ya. Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Ini biasanya kita sewa nih. Komputer untuk menyewanya data situs tersebut dinamakan sebagai web server. Ya, cukup jelas ya namanya web server. Jadi cara kerja server itu seperti ini. Ya, server side ada kliennya, kita bisa akses browser ya, seperti itu. Nah, ini ada jenis layanan jaringan internet ya. Ada pengguna, terus browsing, melalui search engine itu, lalu ini dinamakan dengan World Wide Web atau yang pertama kali kita lihat dengan Triple W. Nah, ini ada sebuah website ya untuk situs-situs yang kita jangkau seperti itu. Nah, terus ini adalah jenis layanan dari jaringan internet ya. Kita bisa kenal dengan namanya email ya, seperti ini. Jadi misalnya kita punya domain nih, ya, kita gratis tuh misalnya pengen mau nambahin apa gitu, misalnya nih
hosting saya kan namanya itu disiplin3m.com ya. Bener nggak? Terus saya pengen buat websitenya, emailnya nih. Klik aja di sini email akun. Create ya, masukin kalimat create ya. Pastikan domainnya apa? Disiplin3m.com. Oke. Tulis aja misalnya dodi@disiplin3m.com. Passwordnya itu 123456. Nggak usah di-generate ya. 123456. Oke. Kita setting yang unlimited ya. Stay on pack ya. Biar bisa kita klik dodi@disiplin3m.com ya. Saya klik seperti ini. Dia nggak mau suruh masukin password yang strength. Saya masukin ini aja passwordnya. Oke, sukses ya. Kita view. Nih, jadi saya mau buka nih, cek mail saya. Nih, saya buka melalui Runtup ya. Jadi saya mau buat nih, jadi nama saya nih Dodi di sini 3m.com ya. Jadi saya mau buat mau kirim ke email saya yang Gmail ya. Testing. Oke, sudah saya kirimkan aja. Oke, pesan berhasil dikirim. Kita lihat terkirimnya. Oke. Kita buka Gmail ya. Saya masih menunggu email yang tadi masuk. Nah, masuk ya email saya. Testing Dodi dari dodi@disiplin3m.com. Nah, seperti itu. Itu ada yang dimasuk dengan apa? Kalau kita punya hosting atau cPanel, itu kita bisa buat email berdasarkan kategori nama domain kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya perusahaan nih, misalnya nih info@blabla.com, itu simple aja buatnya tuh seperti itu ya. Tinggal mainkan aja di cPanel-nya. Jadi cPanel ini yang fungsinya untuk membuat email dari semua email-email dari website tersebut. Seperti itu. Sampai sini ada yang bertanyakan? Sudah ngerti ya? Nanti coba aja beli hosting yang murah kan bisa untuk belajar. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pemampatan internet ya. Pemampatan internet itu cukup positif dan banyak negatif ya. Jadi tergantung kita mau memampatkan yang mana ya. Kalau yang positif ya itu memberikan informasi ya secara cepat dan murah. Kalau negatif ya intinya ya ada berita-berita hoax itu ya itu pemanfaatannya itu negatif sekali seperti itu. Jadi jenis layanan jaringan internet ini ada blog, ada jaringan sosial ya. Yang jaringan sosial kita tahu itu kayak Facebook ya, LinkedIn ya, Yahoo ya, Twitter. Kalau blog ya bentuk blog pribadi misalnya blogspot.com seperti itu. Oke, mungkin itu saja sih materi dari saya mengenai pertemuan ke-7. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau sudah cukup jelas mengenai materi kita? Pak, Ya, silakan. untuk kalau yang buat hosting itu harus bayar gitu ya? Ya, kalau untuk buat hosting kita harus bayar.
karena hosting itu adalah penyedia layanan online-nya gitu. Jadi saya biasa tuh pakainya Exabyte ya. Itu ada harganya nih di sini. Hosting. Jadi hosting itu kalau misalkan punya usaha nih, terus pengen di hosting kan boleh, silakan. Itu saya punya hosting yang murah sih. Saya pernah beli di mana ya? ID Webhost ya, seperti ini. Ini saya punya hosting yang murah. ID Webhost. Ini Exabyte. Saya belinya di Exabyte ya. Ini saya belinya sekitar 621.600. Ini untuk 2 tahun. Jadi 1 tahun itu saya merogohin kocek sekitar 300.000 doang. Jadi saya bayarnya tuh per 2 tahun sekitar 600. Nah, apa aja sih dari 600.000 ini saya dapetin? Sama aja sih fiturnya sama yang kayak tadi. Cuman itu dibatasin untuk domainnya. Ini. Ya, kita login ke cPanel. Ini. Agak lama ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan kita dari tadi ngebahas tentang website, Pak ya. Ya. Sekarang kan udah ada banyak sosial media seperti Instagram dan Facebook. Jadi kelebihannya kita punya website sama kita punya akun sosial media gitu apa, Pak? Kelebihannya website gitu. Kan kalau sosial media kan gratis gitu, Pak. Ya, benar. Sosial media emang gratis ya. Tapi kalau website itu jadi gini loh. Kalau website itu membantu kita misalnya nih kita pengen majukan bisnis kita lagi nih, misalnya untuk website company profile. Jadi pernah dengar kan namanya yang SEO? SEO pernah nggak? Pernah. Nah, SEO tuh harus nomor 1 kan pencarian di Google ya? Ya nggak? Search Engine Organization ya, Pak. Ya. Jadi kalau SEO itu maininnya banyak kan di website kita, website perusahaan kita. Jadi kalau untuk media sosial dia masih belum menarik untuk nomor 1 keyword di Google gitu. Seperti itu. Misalnya contohnya nih ya, saya masukin Exabyte. Nah, Exabyte langsung nomor 1 kan di Google ya. Atau enggak penyedia hosting. Atau enggak gini aja, hosting murah di Indonesia. Hosting murah. Nah, Niaga Hoster ya nomor 1-nya. Ini nengok nih ada ad-nya ya. Ad-nya dipasangkan dengan niagahoster.co.id. Jarang kan ada yang masangin media sosialnya kan, kayak Instagram ataupun Facebook ya. Ini kalau untuk penyedia hosting. Tapi kalau misalnya nih, contohnya saya kasih contoh rumah murah. Rumah murah. Nah pasti selalu di depannya itu websitenya kan, ya nggak, bener nggak? Ya kan, rumah.com ya. Jarang kan ada yang nampilin untuk media sosialnya pertama kali. Nah, media sosial dia pakai itu untuk branding di media sosial pengguna yang pakai ini. Gitu. Nih, media sosial paling connect-nya di sini aja nih, di sini aja. Ya. Seperti itu. Nih, yang tadi ini yang versi Exabyte saya nih ya. Nih, kita lihat ya, bisa cuma 5 sampai 50 domain kan? Tapi yang saya yang paling murah nih 300 ribuan. Itu cuma bisa 1 domain aja, 2 domain nih kayak. 1 persatu 2 domain. Cuman disknya cuman cukup untuk 2 giga doang. Ya. Kecil ya kalau untuk 300 ribu. Ini saya pakai website untuk ini aja.
untuk organisasi sih, untuk company profile. Ini untuk dibuka-buka aja gitu. Ini udah saya SEO-kan ya, yang Aceh Kepri ini. Jadi Aceh Kepri udah saya SEO-kan. Salah. Nah, udah saya SEO-kan kan. Seperti itu. Nah, jadi tadi ada yang nanya nih, kalau yang murah ada sih 300.000, tapi semuanya itu berbayar. Kalau hosting tuh selalu bayar. Seperti itu. Hosting sama domain beda harganya. Domain sekitar 100 ribuan, tapi kalau hosting 300.000. Yang paling murah itu per setahun. Ini ada harganya kalau salah. Ini ada harganya ya untuk hosting ya. Ini ada yang 19.900 per bulan ya. Seperti ini. Ini gratis satu domain seumur hidup ya. Satu website aja nih 11 website, ini 21 website. Tapi kok tadi saya sekitar 50 website ya. Seperti itu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan untuk mengenai hosting? Silakan. Pak. Ya. Kalau kayak WordPress itu gimana, Pak? Nah, kalau untuk kayak WordPress itu masuk dalam kategori blogspot sih. Itu dia kayak gini nih. Nih, blogspot itu ini kebanyakan itu emang gratis, free ya. Cuman itu mereka tuh pakai blog post itu sama dengan WordPress juga, sama bagian dari WordPress. Mereka cuma untuk ini doang, apa? Share mengenai ini doang, apa? Kisah-kisah mereka gitu. Nggak ada fokus untuk apa? Penjualannya, company-nya. Ini kayak untuk apa? Misalnya nih untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau untuk Blogspot ataupun WordPress. Kalau WordPress yang premium itu bisa ke website juga. Ini kan kayak tentang bacaan-bacaan doang, puisi-puisi gitu. Kalau untuk Blogspot ataupun WordPress ataupun Blogger itu. Ini emang gratis sih. Nggak kayak ngerobohin Gojek, kita cuma nulis-nulis doang seperti itu. Dan juga ini nggak ada iklannya sama sekali. Seperti itu. Jadi bagus sih gunain hosting aja. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Selain itu cukup jelas ya. Ada lagi? Pak mau tanya. Ya silakan. Contohnya kita ada email host yang digunakan untuk kirim bookmail. Yang diuntukkan untuk kirim book email. Lalu cara supaya email kita itu gak masuk ke spam tapi masuk ke inbox itu gimana? Lalu reputasi kita itu tetap bagus gak kayak poor atau diblok oleh ad spam dan lain-lain, itu gimana ya? Oke, makasih pertanyaannya bagus ya. Jadi email itu ya, nih ini contoh email saya masuk ya tanpa ya, saya masuk. Tapi ada email yang masuk ke spam ya, masuk ke spam ya. Jadi orang melihatnya tuh kok nggak masuk sih email saya Pak, padahal saya udah booking gitu. Masuk sih masuk. Kalau misalnya orang yang dalam kutip ya nggak ngerti komputer atau internet, pasti bilangnya kan nggak ada loh. Tapi kalau misalnya kita orang teknologi informasi, pasti tahu kan, pasti larinya kemana? Ada yang tahu kan? Pasti ke spam ya nggak? Pasti larinya ke spam ya. Nih seperti ini. Nah, kenapa email-email ini banyak larinya ke spam? Kita perhatikan aja ya, email ini lari ke spam. Pastikan email kita itu nggak terdeteksi oleh Google. Ya. Website kita itu terdeteksi oleh Google. Contoh website ya, contoh email yang terdeteksi oleh Google itu yang tidak terdeteksi ya, itu selalu ditandai dengan tanda ini nih, seperti ini. Dia akan bakal masukin spam ya.
Namanya tuh seperti ini. Yang kayak gini nih ya. Masuknya ke tuh spam, ke trash ya. Nih. Ini saya punya juga nih email perusahaan nih ya, yang saya contohkan nih. Ini masih tanda tanya nih. Belum terverifikasi oleh Google. Seperti itu. Nah, caranya ya, agar email ini nggak masuk ke spam, teman-teman itu bisa daftarin websitenya itu ke Google Business ya. Google Businessku. Ini daftarnya gratis ya. Jadi nanti yang punya emailnya nih, nanti apa websitenya nanti daftarin ke sini aja. Jadi nanti otomatis kalau misalnya udah terdaftar, nanti websitenya itu ada ini. Nanti contohnya tuh seperti ini. Mana ya? Ini ada kayak gini doang nih gambarnya. Nih ada A. Terverifikasi oleh Google. Seperti ini. Ya. Websitenya sudah terverifikasi sih sama Google karena saya daftarinnya udah di. Bisa saja kalau misalnya di Google Business juga bisa. Terus di Google Search Console juga bisa nih. Daftarinnya aja di Google Search Console. Ingat ya, ini kita daftarin website kita biar terverifikasi Google URL kita ya. Ini website-nya udah terdaftar nih di Google. Nih, Aceh Kepri ya. Udah terdaftar nih di Google. Jadi saya bisa lihat nih performanya. Ya. Pak, caranya daftar di Google Search Console seperti apa, Pak? Saya contohin satu case ya. Ilmunya biar apa emailnya itu nggak masuk ke spam. Oke. Kita buka Google Search Console ya. Terus oke. Terus daftarin domain kita nih di sini ya. Disiplin3m.com. Oke, continue. Oke. Terus kita copy nih yang ini ya, teman-teman. Perhatikan ini di copy. Oke. Copy. Terus masuk ke cPanel. Masuk ke cPanel ya. Saya masuk ke cPanel, terus di sini aduh. Nih, masuk ke DNS Zona Editor. Ya. Terus mana nih disiplin3m.com. Kita buka aja nih yang ini. Next ya, kita add recordnya. Pastikan nih di Google Search Console nanti ada yang kayak gini nih nanti. Mana tadi? Aduh. Nah, copy the text record below the DNS configuration for disiplin3m. Jadi masukin TXT recordnya nih, kita copy, terus kita masukin di sini. Tadi mana ya? Nih, mana ya? Mana tadi? Sebentar, sorry. Nah ini, add record, terus klik di sini TXT. Sorry, disiplin3m.com. Disiplin3m.com. Terus ganti ke TXT. Oke. Terus paste dong yang dari Google tadi. Terus add record. Oke, sukses ya. Sukses masuk ke Google-nya tadi. Oke, kita verify.
pasti dia akan kontak. Sebentar, tadi kan kamu udah menang berapa? Sorry, ada yang salah nih. Sebentar. Sorry, ada yang salah. Oh ini, masukin yang ininya. Yang TXT-nya tuh dicopas. Masalah. Pastein. Recall DB beritakan Indomain seri ikut sentennya. Ini ada yang salah sih. Sebentar ya. Coba. Tunggu, saya cek dulu yang website lainnya. Website ACKFree-nya mana? Ini editor. Next. Yang Google TXT. Nggak mix dia. Ini harusnya mau sih. Tapi kayaknya ada gangguan sih. Oke, tapi intinya nanti kalau misalnya di sini nih udah oke ya. Nanti pasti akan muncul dia. Seperti ini websitenya. Oke, yang ACKFree ini udah muncul ya. ACKFree ini udah muncul. Ya, seperti ini. Tapi nanti kan ada verifikasinya nih, seperti ini. Ini pasti udah terdaftar oleh Google gitu. Seperti itu. Ini nanti dikonfirmasi aja. Ya, seperti itu. Seperti ini. Itu sih, kalau untuk yang website kita pengen masuk ke dalam, nggak masuk ke spam seperti itu. Jadi kita harus verifikasi di Google dulu. Ya. Jadi mainannya banyak di cPanel-nya ya. Kan karena cPanel ini kan untuk buat websitenya ya, buat emailnya. Seperti itu. Nah.
Ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang lainnya? Udah jelas kan yang masalah email? Lalu kalau contohnya saya daftar nih, habis itu saya pakai email itu untuk kirim email. Email itu kayak kirim ke banyak orang. Apakah nanti kalau mereka report itu spam, lalu email kita akan jadi spam lagi? Enggak. Kalau misalnya nih mereka misalnya nih kita udah verifikasi kan di Google website kita ya, email kita ya, bener nggak? Iya. Nah nanti itu misalnya nih udah diverifikasi, udah nggak jadi spam lagi. Nah nanti kita kirim email nih ke blast ke semua orang, itu nggak akan masuk ke spam, itu akan masuk ke kotak masuknya seperti ini. Nah kotak masuk seperti ini. Tapi kalau misalnya dia nge-record email kita ke spam ya, misalnya nih ke spam, itu email yang kemarin aja masuk ke spam, tapi email yang besoknya lagi kita akan kirim itu nggak akan ke spam masuknya, seperti itu. Tapi harus diverifikasi dulu ya di Google website-nya ya, seperti itu. Ada lagi yang bertanyakan? Ada lagi? Masalah hosting sama panel, cek panel. Kan udah tahu kan cara buat email domain kan, seperti itu sih. Jadi setelah mau pilih namanya apa aja gitu, seperti itu. Nanti kan bisa dimasukin lewat handphone juga. Seperti itu ya. Kalau udah terdaftar di emailnya. Tapi teman-teman harus punya hosting dulu. Nah, Pak, boleh nggak Pak kita beli domain, terus beli hosting, tapi webnya nggak usah dibuat. Tapi kita pengen mau emailnya doang. Bisa sih, bisa. Nggak apa-apa sih. Jadi domainnya, webnya kita belum bisa nih, tapi emailnya udah kita buat duluan. Untuk apa? Ngeblas bisa. Seperti itu. Ada lagi yang bertanyakan? Udah cukup ya? Oke. Semoga materinya teman-teman bisa ngerti dan paham ya. Mengenai hosting ya, domain. Nanti intinya kalian tahu aja kalau misalnya mau buat website tuh harus ada hosting sama domain. Jadi nggak dibohong-bohongin gitu. Jadi hosting sama domain tuh standarnya tuh harganya segitu ya. Dan juga ada dua tipe nih beda. Hosting beda harga, domain juga beda harga. Seperti itu ya. Terus ada yang nanya developernya bilang domainnya itu udah .id udah nggak ada lagi. Jadi kalian bisa cek aja di mana, di website penyedia hosting ya. Misalnya pengen nama apa, di sini ada semua. Pengen pendaftaran domain juga ada di sini. Ya. Dicek aja di sini website yang kalian pengen buat apa. Tersedia nggak di penyedia hosting seperti itu. Di sini aja mengatasnya ya. Cek. Biasa sih di sini banyak mesennya tuh pakai kartu kredit sih. Ya. Kalau kartu kredit tuh terverifikasinya minimal 5 menit doang ya. Tapi kalau misal transfer itu mungkin 1 hari kerja gitu. Sampai sini ada yang menanyakan? Udah cukup ya? Oke, kalau gitu selesai. Terus masalah apa lagi ya? Masalah paper ya. Paper banyak yang nanyakin ke saya masalah bab 3. Oke. Kita buka aja bab 3 ya. Oke, ini adalah bab 3 ya. Teman-teman banyak yang nanyakin masalah bab 3. Ini. Ya. Jadi kalau misalnya nih objek penelitiannya nih, misalnya nih di perusahaan sendiri ya, tapi nggak punya susunan organisasinya, nah nanti teman-teman bisa buat aja ya
copos-copos saja, buat sendiri aja sesuai keinginannya. Misalnya nih ketua kelompok ya, anggotanya, terus anggotanya sebagai apa gitu aja. Terus objek penelitian saya tuh pada Pulau Batam, Pak. Jadi luas. Nah, jadi tulis aja di sini objek penelitian saya adalah di Pulau Batam, ya, di Kota Batam, ya. Nah, jadi ini adalah contoh mapnya Kota Batam. Ya udah, digambarin aja map Kota Batam terdiri dari 32 provinsi gini-gini, 32 kecamatan gini-gini, gitu aja. Ya. Terus ada yang nanyakin masalah metode penelitian ya. Metode penelitian itu desain penelitian ini kita pakai SDLC ya. Kalau untuk website Android biasa tuh pakainya ini. Atau ada yang modenya nih, mode waterfall ya. Ini saya pakai mode waterfall atau pokoknya sama sih persis. Ada desain ya pertama kali, UI ya dan UX, terus coding, testing, maintenance terakhir. Seperti itu. Ini nanti dijelasin aja misalnya nih, tanggung jawabnya dijelasin aja, sedikit aja simple ya. Seperti itu. Oke, terus untuk bab 4 ya. Bab 4 nih rada-rada serem ya, soalnya banyak ya. Bab 4 tuh saya nggak pengen teman-teman nanti sebanyak ini, jangan ya. Kita seminggu waktunya. Jadi tolong jangan dibuat sebanyak ini, tapi tolong dicopas saja ya. Misalnya mau analisis sebuah website yang udah jadi, ya udah copas saja dari sebuah situ, website loginnya, registernya, seperti itu. Yang penting saya pengen sih bab 4 itu teman-teman ada ininya aja, apa? Ini nih. Nanti masukin aja prototipenya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Pak, ini kan saya pengennya buatnya suka-suka, Pak. Jadi gimana desainnya? Ya, buat aja kayak gini nanti. Nggak apa-apa yang nggak berwarna. Ya, seperti itu. Sama yang ini nih, kok perlu nih implementasinya sama perkiraan biayanya ya. Kok yang pakai biaya seperti itu. Oke, sampai di sini bab 3, bab 4 ada yang mau ditanyakan? Ya cukup. Mau nanya Pak? Ya silakan. Berarti untuk bab 4 tuh perkiraan biaya kalau buat forum berarti perkiraan biaya hostinger dan lainnya ya Pak? Iya, nah makanya tadi kita belajar hostinger untuk cPanel, jadi pengen tahu harganya ya. Jadi untuk VPS sendiri itu 21 juta ya. Hosting itu harga aktual ya, harga yang paling murah. Saya cari yang paling murah. Nah jadi nanti ditambahin aja di situ. Nih contoh di bab 4 saya itu ini. Nah bab 4 saya nih. Bab 4 saya banyak mainnya di perkiraan harganya ya. Ini. Nah ini biaya hosting ya dalam domain dalam 6 bulan segini. Biaya perjalanan ya mungkin ya pelatihannya nih training kalau misalnya udah jadi ke karyawan ini biasa internet atau IndiHome ya bulanannya. Pengadaan perangkat keras mungkin ya kayak PC lah atau nggak laptop ya. Instalasi perangkat mungkin kabelannya ya, jaringannya pakai modem atau LAN ya, terserah. Biaya perangkat lunak nih misalnya kalau misalnya pengen ngubah pakai SSD laptopnya ataupun CPU-nya pengen nambah hard disk ya seperti itu. Jadi ini aja perkiraannya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, udah jelas ya.
kita masuk sesi buat cara membuat paper atau artikel ya. Nah, ini kan nanti seminggu ke depan kan mau buat paper atau artikel ya. Jadi kalau misalnya buat paper atau artikel itu pertama kali itu siapin abstraknya dulu. Apa ada abstrak kayak gini? Langsung aja ke jurnal ya. Oke, perhatikan baik-baik ya cara membuat paper ya. Oke, saya tutup dulu materinya biar nggak banyak kali yang dibuka. Saya tutup dulu materinya. Oke, kita akan untuk yang terakhir ini ya, gimana sih cara membuat sebuah paper? Oke, cara membuat paper itu di sini ya, kita ke bab satunya dulu. Oke, bab 1. Oke, nah ini adalah halaman judul saya ya. Nanti judul kalian nanti masukin aja di sini judulnya. Terus ini nama kelompoknya. Oke, nama kelompoknya masukin ya. Nama kelompok, anggota, gitu ya. Terus ini nama dosennya ya. Nama dosennya. Terus ini nama apa? Nama kampusnya ya. Pak, abstrak dapatnya dari mana, Pak? Abstrak ini adalah kata-kata yang pertama kali kita dengar di mana? Ada yang tahu? Yaitu di latar belakang. Oke. Ini nih. Jadi kan pernah saya ngajarin bab 1 itu isinya pertama kali harus paragraf pertama itu harus definisi mengenai apa ya? Pengertian mengenai teknologi informasi ya. Udah ini nanti sampai sini. Ini nanti ditranslate aja. Ingat ya, kalian jangan pakai Google Translate ya. Jangan pakai Google Translate. Cara yang efektif untuk nih kalau kayak gini nggak efektif ya. Kata-katanya pasti banyak salah nih. Ya. Tapi seringlah kalian pakai yang main-main ke Google Dokumen. Ya. Saya biasanya pakai ini, Google Docs. Ya, copot saja sini. Saya pastekan aja ya. Terus klik tool. Ada translate dokumen ya. Pilih nih bahasanya Inggris. Translate. Ya. Seperti ini ya. Jadi apa? Sangat baik ya. Timbang dari
Google Translate ya. Ini ya. Jadi nanti dicopas saja seperti ini. Cepet ya. Kalau Google Translate kan nanti capek nih ininya apa? Gunainnya ya nggak. Jadi saya jarang sih pakai Google Translate kalau misalnya baca-baca buku atau apapun. Saya pakainya yang ini Google Docs seperti ini. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris nih saya Indonesia kan bisa gitu. Ya. Terus kalau misalnya ada bacaan coding bahasanya Inggris semua, kan copas aja ke sini terus pindahin ke Google Docs, print baca Indonesia seperti itu. Jadi di sini banyak nih bahasanya ya. Bahasa apa aja ada di sini semua. Seperti itu. Nah, terus nanti ini dikopas saja ya, dikopas saja, dikopas, masukin aja di sini yang di upset tadi ya, di upset tadi, ya copas aja. Oke, saya nggak perlu banyak-banyak, yang penting ada. Aldi suruh bubar. Karena itu ya, Bapak hilang. Udah boleh keluar ya? Semuanya ngilang, bro. Aldi suruh bubar. Wah, Halo. Halo, Bang. Halo. Mulai kalian. Halo, Bang. Mana Farhan? Farhan. Udah siap belum? Ini di record. Meeting kunci. Serius coklatnya dibeli. Buy one get one double the price. Please. Air tak enak. Nih. Halo, tes. Halo, Masuk, Pak. Masuk. sorry, maaf ya, maaf banget. Ya Pak, tadi studi promosi airnya Pak. Katanya enak. Seneng mereka, Pak. Iya Pak. Ini ya Pak, adaptornya longgar, jadi wifi saya mati, gitu. Sekarang udah oke kan? Udah kita lanjut ya, yang tadi ya. Nah, ini ya keyword ini nih, keyword yang bahasa-bahasa yang aneh, pokoknya bahasa Inggris nih, ya. Masukin aja sih ini nih.
Nah, pendahuluan nih ya. Pendahuluan tadi yang saya bilang, masukin aja yang ininya. Apa? Definisinya ini. Ya, sama. Masukin aja ini, bab satunya. Paste aja. Oke. Jadi, terus berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah akan dikaji dan sebagai berikut. Nah, nanti masukin aja yang ini, yang apa? Perumusan masalahnya nih. Ada 3 ya, masukin aja seperti ini. Nih. Yang bagaimananya. Yang bagaimananya nih ya. Masukin aja sih nomor 1 sampai 3. Terus tujuan dari penelitian ini adalah tujuan penelitiannya ya. Itu nanti kayak kita ngarang aja. Kayak jadiin sebuah paragraf gitu. Ini rumusan masalahnya, kita copas ya. Nah, terus udah selesai kan yang ini ya. Ada tujuan penelitiannya juga nih ya. Hasil penelitiannya, tujuan penelitiannya juga dimasukin ya. Dibagi gini-gini aja, 1 atau nggak sampai 3 aja, yang banyak-banyak ya. Nah, 3 itu landasan teori. Landasan teori nanti main-mainnya itu di bab 2. Jadi masuk ke bab 2 aja. Sakit. Bab 2 ya. Main-mainnya di bab 2. Oke. Nah, jadi ada landasan teori ya. Jadi landasan teori ini tolong munculkan yang kata-kata aneh-aneh. Berarti di teori khusus. Seperti itu. Ya. Nih, teori khusus ya. Ini dicopot saja, minimal 1 paragraf lah. Ya. 1 paragraf gini. Ya. Pengertian ini gitu, 1 paragraf dicopas ya. Itu. Sudah itu, terus kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian tuh mainannya di mana? Di bab 3. Bab 2 kita udah tinggalin nih. Kita main di bab 3. Oke. Oke, bab 3 ya. Nih. Jadi ini metode penelitian yang ini bisa begini. Nah, muncul ini, saya coba. Ya. Jelasin nih, analisisnya apa, seperti apa. Saya copas nih. Ya, seperti itu. Ini strukturnya, analisis SWOT-nya ya. Ini udah masuk ke bab 4 nih. Jadi bab 3 itu masukin aja ininya apa? Objek penelitian, desain penelitian. Ya. Terus itu aja sih permasalahan yang dihadapi, usulan permasalahan masalah. Seperti itu. Setelah itu main di bab 4. Nah, bab 4 ini saya di sini mainannya itu ini analisis dan pembahasan implementasi ya. Nanti kan copas-copas saja yang gambar-gambarnya. Ya, nggak harus gambar ini sih, yang penting gambar desainnya aja langsung. Kayak gini aja langsung nih. Ini gambar ini aja, halaman utama Pak, ini halaman ini. Ya. Kalau misalnya kalian nggak punya, misalnya nih punya website, misalnya website penjualan e-commerce nih, copas aja, screenshot aja ini, masukin ke sini. Ya, seperti itu. Itu nih ada perbandingannya nih, perbandingan sistem lama sistem baru nanti disebutin. Ya. Ini kesimpulan dan saran ini diambil di bab 5 ya.
copot saja. Nah, daftar pustaka ini yang tadi yang di bab 2 tadi itu. Ya. Contohnya nih yang di bab 2 yang saya sering ambil tuh. Ini ada yang Yakub ya. Nanti itu ya. Ada Yakubnya kan di sini. Kalau nggak salah ada Yakub. Ini Yakub ya. Ini ada Yakubnya ya. Nanti kalau misalnya nih teman-teman pada sidang nih, nanti saya ngawas nih misalnya, nguji. Ini Yakub ini di mana nih? Tolong cari tahu ya pengertian Yakub. Teman-teman harus bisa jelasin nih, Pak di sini Pak di bab 2 ini ya. Berarti jelas ya terdefinisi, nggak coplos, nggak jiplak. Seperti itu. Gampang kan buat paper ya? Mesinnya yang bertanyakan, ya rasa udah cukup sih. Trik-triknya mau buat sebuah paper. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Terus saya mau share untuk link ya, link perkuliahan profesional kuliah online. Gitu ya. Untuk itu Aldi nanya nih, sorry baru balas chatnya. Mau nanya Pak, yang PPS bisa nampung 50 domain gitu, itu hitungan per domain websitenya atau dari Aldi ya? Mau nanya Pak, Bapak kan PPS bisa nampung 50 domain gitu, itu hitungan per domainnya website atau misalnya atau gimana? Oke, jadi saya nih pakai domain nih ya. Saya pakai PPS. Itu kalau PPS itu unlimited domain ya. Jadi mau domain apapun masuk bisa ya. Itu nggak ada batasan kalau PPS. Nah, tapi itu hitungannya per domain. Misalnya 50 domain nih, hitungannya misalnya dodi.com satu domain. Terus sitani.info itu 2 domain. Hitungannya 2 sih. Satu nama, satu gitu seperti itu. Kalau untuk yang saya beli yang di cPanel yang untuk 50 domain. Jadi cuma bisa 50 nama doang. Tapi kalau untuk PPS tuh bebas. Saya mau 1000 pun mau unlimited sih kalau PPS. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan diisi form kuesionernya. Silakan diisi ya form kuesionernya. Oke. Saya rasa itu aja sih, udah jam 10. Kayaknya udah 2 jam lebih. Udah malam kali ya. Semoga UTS-nya lancar ya. Saya ucapin lancar. Silakan kalau misalnya mau tanya-tanya bisa WA saya ataupun chat saya di Microsoft Teams. Terus satu lagi format halaman logonya nanti saya share di Microsoft Teams ya untuk logo depannya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa nggak ada ya, udah cukup semua ya. Oke, saya minta tolong dibuka webcamnya. Saya mau screenshot. Silakan.
Oke. Saya akan ambil screenshot ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Itu aja sih dari saya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Semoga UTS-nya lancar dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Pak. Ya. Malam, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya, Malam, sama-sama. Malam, Mbak. Malam juga.